Halo everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai Laravel Lumen. Nah, ini kita akan membuat sebuah validation. Validation itu apa sih? Nah, teman-teman coba kunjungin di bagian Laravel website-nya dan kita cari di sini control untuk shortcut-nya, kita cari validation. Kita akan lihat contoh validation. Kita akan lihat di sini working the validation logic. Nah, seperti ini nanti kita akan membuat sebuah validation. Contohnya itu di bagian store aja teman-teman. Karena kita kan di situ yang berhubungan dengan form. Kemudian ada juga di bagian update. Nanti juga di bagian update seperti oke. Nah, di bagian store ini ya kita buka di VS Code-nya. Jangan lupa teman-teman aktifkan dulu Magical-nya, kemudian jalankan server dari HP-nya seperti kan, dan lihat di sini. Kalau sudah seperti ini maka sudah. Nah, sini kita akan coba create sebuah kategori. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita get all kategori itu kan sampai ke data ada 103 data seperti. Nah, kalau kita balik lagi kemari dan kita masukkan di sini misal 104 dan kita lihat di sini. Kita kosongkan untuk namanya dan kita send. Maka data tetap berhasil disimpan dan itu tidak kita mau teman-teman. Yang kita mau adalah formnya ini nggak boleh kosong. Karena kalau kosong nanti kan bakal ribet teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar mencegah form ini agar tidak kosong? Nah, yang cara kita gunakan adalah validation tadi. Nah, kalau kita buka di sini contoh di bagian kategori controller. Nah, di bagian kita masuk ke bagian store. Nah, di sini kita ya di sini karena ini tidak memerlukannya lagi. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini. Nah, namun di dalam Laravel Lumen ini sedikit berbeda. Nah, kita buat seperti ini. Is validate. Apa yang kita validate? Yaitu request. Kemudian di sini kita kasih koma dan kita kasih settingan dari setiap inputannya. Contohnya di sini name. Nah, name ini kita mau seperti apa? Contohnya di sini ya. Kalau saya cari ini ada nggak teman-teman? Unik. Nah, ini ada unik. Mungkin ada. Kita kunjungi dulu. Ini dia ada unik sekali. Nah, di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian sini di bagian available validation rules. Jadi ada beberapa rules yang disediakan oleh Laravel-nya. Nah, di sini contohnya ada kalau dia itu nggak boleh kosong, ada required. Coba kita cari di sini. Nah, ada required, kemudian regular expression juga ada regex dan lain-lain teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat dia itu biar required. Jadi caranya seperti apa? Kita bisa buat seperti ini. Langsung aja required. Nah, kita buat seperti ini. Selanjutnya apa? Nah, kita coba dulu di bagian sini. Dan kalau kita send kembali, ini kita buat menjadi 105, kita send. Apa yang terjadi? Berarti dia langsung memunculkan pesan seperti ini teman-teman. Name, the name field is required. Yang artinya nama itu nggak boleh kosong. Jadi kita sudah berhasil menambahkan yang namanya validation. Sangat mudah sekali teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita buat di sini, misalnya di sini min. Buat min 3. Ini min 3, tapi syaratnya itu bukan pakai koma, tetapi melainkan pakai seperti ini. Tanda tegak lurus seperti required min 3. Jadi min 3 ini maksudnya seperti apa? Contohnya di sini kita buat BU aja. Nah, kita send. Kemudian ada pesan nih. The name must be at least the 3 karakter. Jadi minimal di nama ini inputannya itu harus 3 karakter. Dan coba kita buat di sini, misalnya kita buat ya 2 di sini. Nah, kita send. Maka data berhasil disimpan dan kalau kita cek di sini get kategori by ID yang 105. Nah, sudah ada teman-teman gua.
maka itu udah berhasil teman-teman. Jadi dia di sini kita ingin membuat name-nya itu minimal 3. Kemudian kalau di bagian kategori itu ada description lagi, description. Nah, selain min juga kita ingin membuat yang namanya unique. Unique ini seperti apa? Unique itu sama seperti kolom dalam tabel tadi. Berarti unique ini dia nggak boleh ada nama yang sama dengan nama ini. Jadi contohnya di sini kita buat unique. Nah, unique dari tabel apa? Unique dari tabel kategori. Kategori yes. Jadi contoh itu seperti apa? Oke, kita selesaikan di bagian deskripsi itu. Nah, di sini juga kita buat required, kemudian di sini minnya itu 5. Kan sudah selesai di sini. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan datanya lagi. Nah, di sini description-nya udah benar. Nah, di sini unique misalnya kan tadi udah ada gua. Oke, kita send lagi di sini datanya 106. Dan apa yang terjadi? Nah, the name already has been taken. Jadi nama ini udah ada. Jadi nggak boleh kita menggunakan nama itu lagi. Jadi, itu adalah fungsi unique tadi teman. Jadi di sini unique kemudian sebutkan nama dari tabelnya. Nah, ini kan di bagian kategori. Kemudian kita terapkan juga di bagian customer. Oke, kita lihat di sini dan kita lihat ini. Nah, ini teman-teman. Oke, kita buat this validation lagi. This validate. Nah, validate ini dari mana? Dari request. Kemudian kita kasih koma dan kita kasih pengaturan di sini. Nah, di dalam customer ini ada apa aja? Coba kita lihat. Kalau apa? Nih, ada name, ada address, ada phone. Nah, contohnya di sini ada name, dia juga required. Nah, kemudian name juga unique. Unique berarti dari tabel apa uniquenya itu? Uniquenya itu dari tabel customers. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di situ ada address. Ini ada address, kemudian required juga. Kemudian di sini ada phone. Phone itu biasanya berupa number ya, teman. Ini kita bisa buat, kita cari coba di sini number itu apa, n di sini kita mn. Nah, di sini ada numeric, kita bisa buat ini numeric. Nah, itu kemudian di sini kita buat juga required. Coba dulu di bagian customer. Oke, kita buka di bagian customer. Nah, customer kemudian create customer. Kalau kita lihat di sini customernya paling tinggi di berapa? Ini ada di 103 teman-teman. Oke, kita create customer ini kita buat, kita kosongin nih namanya. Oke, kita send. Nah, name the name field is required. Jadi name ini nggak boleh kosong. Oke, kita buat di sini namanya itu. Nah, seperti ini. Oke, kemudian address itu udah benar. Dan di sini fontnya, kita buat fontnya itu adalah angka. Adalah huruf. Jadi kita buat dari sini huruf. Kita send. Maka the font must be a number. Jadi itu udah berjalan teman-teman. Jadi teman-teman mau validationnya seperti apa, teman-teman gunain aja di bagian Laravel ini. Jadi misalnya teman-teman membuat ya itu harus URL, kemudian dia itu harus string seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tulis saja, misal nama ya, nama teman-teman nggak boleh ada angka. Jadi di sini kita buat string. Nah, kita buat string di sini. Kemudian kalau kita jalankan misal ya. Nah, di sini ada 2020. Kemudian yang font ini udah benar. Oke, kita lihat. Nah, ini berhasil karena nama ini dihitung sebagai string, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Jadi dia itu bukan dihitung sebagai string, itu kan banyak teman-teman. Dia nggak harus dalam ya, kalau ini juga nggak dihitung sebagai numerik. Betulnya teman-teman. Berarti ini juga masuk ke dalam string yang angka ini. Oke, kita menjadi kalau dia ini kita coba dan kita nah, ini berhasil juga teman-teman. Maka ini sudah berhasil teman. Nah, di sini juga ada between teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan password, di sini ada
confirm, kemudian di sini ada current passport, kemudian di sini juga ada passport seperti itu. Oke teman-teman, kalau teman-teman udah berhasil menjalankan seperti ini, berarti teman-teman udah berhasil mengikuti tutorial ini. Kalau teman-teman masih bingung dengan tutorial ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya.